Kabar mengejutkan namun rasanya familiar terdengar dari Korea Utara, salah satu negara dengan kemampuan nuklir yang dipimpin oleh generasi ketiga rezim berkuasa Kim Jong-un. Mengumumkan pada Kamis 31 Oktober, Korea Utara disebut telah melakukan uji coba rudal terbaru dan terkuat untuk meningkatkan pertahanan nuklirnya. Jadi menarik karena peluncuran kali ini dilakukan saat AS dan Korea Selatan menggelar latihan berskala besar. Tidak hanya itu, kedekatan Korea Utara dengan Rusia akhir-akhir ini juga menjadi bahan bagi media untuk mengaitkannya dengan konflik yang lebih luas. Apalagi rudal terbaru Korea Utara kali ini disebut-sebut mampu mencapai daratan Amerika. Luncurkan rudal balistik terkuat. Kim Jong-un memamerkan kekuatan nuklirnya dalam peluncuran rudal balistik jarak jauh belum lama ini yang oleh media pemerintah diklaim sebagai uji coba modernitas dan kredibilitas pencegah strategis Korea Utara. Mengutip Kementerian Pertahanan Jepang dan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan yang dirincikan Newsweek, rudal balistik ditembakkan dari dekat Pyongyang pada pukul 7.11 pagi waktu setempat. Untuk selanjutnya terbang ke arah timur laut menuju Laut Jepang yang juga dikenal sebagai Laut Timur di Korea Selatan dan mendarat di perairan tersebut pada pukul 8:37 pagi. Peluncuran di hari Kamis itu terjadi 10 bulan setelah Korea Utara menembakkan Hwasong-18 pada tanggal 18 Desember 2023. Pun dapat dikatakan ini menjadi peluncuran pertama sejak Korut dituduh mengirim pasukannya membantu Rusia menggempur Ukraina di medan perang. Kemudian secara kebetulan, Badan Mata-Mata Korea Selatan mengeluarkan peringatan pada hari Rabu tentang kemungkinan peluncuran rudal balistik Korea Utara di sekitaran waktu pemilihan Presiden AS yang akan diadakan pada tanggal 5 November. Seberapa tangguh rudal Hwasong-19? Peluncuran rudal balistik antar benua terbaru Korea Utara kali ini diklaim berhasil dan diberi nama Hwasong-19. Sejumlah peningkatan juga dilaporkan dalam peluncuran ini, termasuk waktu terbang terlama yang pernah ada, yakni 86 menit. Rudal berkemampuan nuklir itu juga menempuh jarak 1.001,2 km dan mencapai ketinggian maksimum lebih dari 7.687,5 km, ketinggian tertinggi yang pernah dicapai oleh rudal Korea Utara. Tampaknya mereka cukup puas untuk setiap kemajuan, membuktikan bahwa rudal ini mewakili ketangguhan persenjataan nuklir Korea Utara. Video yang dirilis televisi pemerintah menayangkan landasan peluncuran bergerak dengan 22 roda muncul dari hutan. Rudal yang dicat dengan pola kotak-kotak hitam putih itu ditembakkan setelah hitungan mundur dengan Kim Jong-un bersama Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Korea dan Presiden Urusan Luar Negeri memandu acara tersebut. Kim Jong-un bahkan mengatakan uji coba rudal terbaru ini membuktikan kepada dunia bahwa posisi hegemonik yang telah mereka amankan benar-benar tidak dapat diubah. The Chosun Daily juga melaporkannya sebagai patokan baru bagi kemampuan rudal Korea Utara dan pasukan penangkal strategis negara yang diandalkan, serta digambarkan sebagai yang terkuat di dunia. Mengutip surat kabar Korea Utara Rodong Sinmun, Hwasong-19 akan beroperasi bersama Hwasong-18 sebagai bagian dari tujuan kekuatan nuklir negara yang ditetapkan oleh Kongres Partai. Kim Jong-un punya potensi serang AS. Ketika Korea Utara melaporkan keberhasilan dalam peluncuran rudal terbarunya, sejumlah media juga menyoroti bagaimana kemajuan potensial dalam kemampuan serangan nuklir jarak jauh terhadap daratan AS. Belum lagi Associated Press melaporkan bahwa peluncuran itu kemungkinan dimaksudkan untuk menarik perhatian Amerika beberapa hari menjelang pemilihan umum. The War Zone di sisi lain menyebut pengumuman uji coba Hwasong-19 dilakukan di tengah manuver militer AS dan Korea Selatan yang menggelar latihan berskala besar, di mana dalam latihan kali ini memperlihatkan pesawat nirawak AS dan Korea Selatan bekerja sama untuk memburu target pertama kalinya. Itu dianggap menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perang skala penuh
dalam hal ini menemukan dan melumpuhkan peluncur rudal Korea Utara secepat mungkin telah diupayakan. Sehingga wajar jika Korea Utara kemudian mengatakan peningkatan kemampuan nuklir menjadi satu-satunya pilihan untuk menghadapi perluasan pelatihan militer Korsel AS. Tak peduli, meski Washington dan Seoul telah berulang kali mengatakan sama sekali tidak berniat menyerang Korea Utara. Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Korsel mengatakan pihaknya telah mendeteksi uji coba rudal balistik jarak jauh pertama Korea Utara sejak Desember 2023 dan mengutuknya sebagai provokasi yang merusak perdamaian internasional. Adapun para ahli menyebut Korea Utara menggunakan latihan pesaingnya sebagai dalih untuk memperbesar persenjataan nuklirnya guna memperoleh konsesi saat diplomasi dilanjutkan. AS dan Korsel beri peringatan. Usai peluncuran rudal, Korea Utara langsung banjir kecaman dan dituding melakukan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana diketahui, Pyongyang dilarang melakukan pengujian menggunakan teknologi balistik oleh beberapa putaran sanksi PBB. Tetapi pemimpin Kim telah meningkatkan peluncurannya tahun ini dengan para ahli memperingatkan ia mungkin menguji persenjataan sebelum memberikannya ke Rusia. Menurut laporan Reuters, Amerika Serikat bersama Jepang dan Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Kamis yang mengutuk keras peluncuran rudal balistik antar benua Korea Utara. Mengutip Departemen Luar Negeri AS, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengadakan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Jepang dan Korea Selatan, di mana mereka mengutuk peluncuran tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Senada dengan itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Sean Safet dalam sebuah pernyataan ikut mengutuk. Kami mendesak semua negara untuk mengutuk pelanggaran ini dan menyerukan Korea Utara untuk menghentikan tindakan destabilisasinya dan terlibat dalam dialog serius. Al Arabiah mengutip. Tindakan Korea Utara pun lebih jauh dianggap berisiko dan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Nuklir dan hubungannya dengan Rusia. Selain uji rudal balistik jarak jauh, Badan Intelijen Militer Korea Selatan juga memperingatkan bahwa Korea Utara akan segera melakukan uji nuklir ke-7. Sebagaimana CNN dalam rilisnya menyebut, Korea Utara telah meningkatkan kemampuan persenjataannya dengan ambisi mengecilkan hulu ledak sehingga dapat dipasang pada rudal jarak jauh sejak uji coba nuklir pertamanya lebih dari 1 dekade lalu. Belakangan, hubungan timbal balik yang terjalin antara Korea Utara dan Rusia pun dihubung-hubungkan dalam program nuklir ini. Beberapa pakar berspekulasi Rusia mungkin telah memberikan bantuan teknologi kepada Korea Utara atas peluncuran tersebut. Ada kekhawatiran bahwa Korea Utara mungkin akan meminta bantuan Rusia menyempurnakan rudal berkemampuan nuklirnya sebagai imbalan atas dugaan pengiriman ribuan pasukan untuk mendukung perang Rusia melawan Ukraina. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun menjadi salah satu yang mengutarakan kemungkinan itu. Pyongyang kemungkinan akan meminta transfer teknologi Rusia yang berkaitan dengan senjata nuklir taktis, kemajuan rudal balistik antar benua Korea Utara, satelit pengintaian, dan kapal selam nuklir, katanya memaparkan. Lee Chun-geun, seorang peneliti kehormatan di Institut Kebijakan Sains dan Teknologi Korea Selatan, mengatakan hasil awal peluncuran hari Kamis menunjukkan Rusia mungkin telah memberikan komponen propelan utama yang dapat meningkatkan daya dorong mesin rudal. Associated Press yang mengutip pernyataan itu kemudian menyebut adanya spekulasi di mana ahli Rusia telah memberikan nasihat teknologi mengenai peluncuran rudal sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Korea Utara untuk bertemu dengan Kim pada bulan Juni. Meski mendapat tekanan internasional, Kim Jong-un bersikeras untuk melanjutkan pengembangan nuklir dan misilnya.